Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Nah, baik. Di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus Excel yang sering kita gunakan. Nah, ada beberapa rumus yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Maka kita harus gunakan rumus ini untuk memudahkan kita mengerjakan tugas atau pekerjaan kita. Ada beberapa rumus yang akan kita bahas nanti. Yang pertama penggunaan sum. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlah total dari data ini ya. Rumusnya seperti ini ya, kita praktekkan. Sama dengan ya, sum kita blok ini ya, lalu kita enter. Nah, jumlah total dari keseluruhan nilai mahasiswa ialah 141. Baik, saya ulangi lagi. Sama dengan sum kita blok nilainya dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Nah, nilainya adalah 1441. Ini adalah total nilai dari keseluruhan mahasiswa. Berikutnya kita belajar tentang count. Nah, fungsi count ini hampir mirip ya dengan sum, tapi bedanya kalau sum ini tadi menjumlah total nilai, dan sekarang count itu menjumlah total berapa banyak sih mahasiswa yang terdapat di sini. Ya, itu bedanya dengan count. Baik, kita praktekkan bersama dengan count dalam kurung. Di sini kita bebas memilih yang mana kita gunakan dalam memilih ini. Boleh salah satu, saya akan memilih kelompok kelas ya. Dari kelas ini baru kita enter. Nah, terdapat 14 mahasiswa yang ada di sini. Ya, berikutnya urutan nama. Nah, di sini kita belajar bagaimana melihat nama yang masih berantakan, tidak sesuai abjad. Ini bisa kita atur. Ya, kita mulai dapur semua. Ya, lalu kita klik kanan, lalu pilih short, atau kita bisa memilih yang ini ya, sama saja ya, pilih langsung custom sort ya, atau kita klik kanan lalu pilih short, lalu pilih custom sort. Nah, di sini kita bisa mulai dari nama ya, dari nama kita urutkan dari A sampai Z, baru kita oke. Nah, dari sini kita lihat hasilnya sudah berurutan. Nah, bagaimana sih melihat hasil nilai tertinggi sampai nilai terendah? Ya, itu fungsinya sama saja. Kita plot dulu semuanya, lalu kita klik kanan, kita pilih sort, lalu custom sort, lalu kita pilih nilainya. Di sini kita lihat ada listening, tapi adalah listening ya. Kita karena menggunakan dari tinggi ke rendah, maka menggunakan data dari ini ya, large to small ya. Di situ baru kita klik oke. Nah, kita lihat sama nilainya sudah berubah ya, dari tinggi ke rendah, dan sebaliknya kita sama dari tinggi ke rendah atau dari semuanya bisa dirubah.
ya. Berikutnya penggunaan average. Average ini sebenarnya sama dengan count, sum, penggunaan rumusnya ya, tapi di sini average ini biasanya digunakan untuk nilai rata-rata dari semua mahasiswa ini berapa. Ya, kita berikan rumusnya sama dengan average ya, average, lalu kita pilih ini semuanya, kita plot semuanya, lalu kita pilih enter. Nah, dari total keseluruhan nilai rata-rata mahasiswa adalah 71. Berikutnya ialah menggunakan if. Oke, berikutnya menggunakan if. If ini adalah pengolahan data yang berhubungan dengan kondisi suatu sel. Nah, coba di sini kita lihat ada data ya, data dari mahasiswa. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Jika nilai 90 sampai 100, maka kategorinya adalah A. Jika nilainya 61 sampai 89, maka kategorinya adalah B. Dan untuk nilai 0 sampai 60, maka nilainya C. Bagaimana rumusnya? Yuk kita bahas bersama. Sama dengan if ya, kurung, buka kurung, kita blok, kita klik listening ya, lebih besar sama dengan ini kita lihat 90 ya, maka kategorinya adalah titik koma, maka kategorinya adalah A. Titik koma, kita tulis lagi if ya, kita klik nilainya lebih besar dari, kita lihat di sini 61 atau sama dengan 61 titik koma. Oke, untuk kita lihat dulu ya yang lain, lihat komputer masing-masing, karena di sini saya menggunakan titik koma, maka komputer lain ada yang menggunakan koma, tergantung. Lihat di sini di bawahnya ini ya, ini menggunakan titik koma, maka kita menggunakan titik koma ya. Kita lanjut. Kategori 61 adalah B ya, dan berikutnya adalah C. Oke, maka kita lihat hasilnya, ada yang salah. Oh sorry, berarti ada yang salah, itu menggunakan titik koma, baru kita enter. Nah, kita lihat bersama. Di sini kita blok dulu ya, kita coba. Jika kita mendapatkan 90, maka nilainya A ya, kita coba ya, A. Jika kita mendapatkan nilai 60, maka nilainya adalah C. Itu ya. Kita buktikan sudah benar semua. Kita coba ini, kita kasih 95, maka nilainya adalah A ya.
gitu ya. Baik, berikutnya kita belajar sum if. Nah, sum if ini fungsinya turunan dari suatu sel di mana sum if ini digunakan untuk menjumlah data berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, kriterianya ini ya, kita lihat berapa sih jumlah mahasiswa yang ada di sini. Tadi yang jumlah nilai ya, tapi kita lihat total nilai mahasiswa. Total nilai mahasiswa seperti yang ini. Misalkan laki-laki berapa totalnya semuanya ya. Baik, kita coba menggunakan rumusnya sama dengan sum if dalam kurung, kita pilih race-nya adalah jenis kelamin, lalu kita titik koma, kategorinya kita tulis adalah jenis kelamin laki ya, titik koma, baru kita lihat nilai total dari sini, baru kita enter. Nah, total dari keseluruhan siswa, laki-laki adalah 140. Misalkan di sini saya ganti laki-laki. Nah, ini akan berubah ya. Oke, kita coba kriteria perempuan sama dengan sum if dalam kurung, kita klik kriterianya, lalu jenisnya adalah perempuan. Nah, lalu kita pilih kategorinya nilai adalah ini. Oke, total nilai mahasiswa perempuan adalah 700 ini ya. Kita buktikan, ini saya rubah menjadi laki-laki. Nah, ini akan mengikuti bahannya ya. Berikutnya rumus count if. Nah, count if ini hampir sama dengan count yang lain, sebenarnya hanya menjumlah kriterianya, jenis kelaminnya apa, jumlahnya berapa, dengan menggunakan rumus seperti ini, sama dengan count if, lalu kita blok kriterianya, base-nya ya. Ingat, saya tekankan lagi, lihat komputer kalian masing-masing. Jika menggunakan koma, maka menggunakan koma. Karena di komputer saya adalah menggunakan titik koma, maka kita gunakan titik koma. Titik koma, baru ditulis kriterianya adalah laki-laki ya, baru kita enter. Nah, terdapat 3 laki-laki, benar ya. Coba saya rubah, ini misalkan laki-laki. Nah, disitu ada berubah. Ya, kita coba lagi untuk perempuan. Sama, kita menggunakan rumusnya sama dengan count if dalam kurung, kriterianya kita blok, lalu titik koma, kriterianya adalah perempuan. Nah, baru kita
enter. Nah, terdapat 10 perempuan. Misalkan di sini saya ganti laki-laki, apakah berubah semua? Ya, berubah semua ya. Oke, berikutnya kita menggunakan rumus if ini, predikat. Contoh lain adalah predikat dengan kriteria keterangan sebagai berikut. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, maka nilainya baik, predikat nilainya baik. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka predikatnya cukup, dan seterusnya ya. Yuk kita mulai. Predikatnya di sini sama dengan if, lalu kita blok ini lebih besar sama dengan 80, maka kriterianya adalah baik. Lalu if 70 lebih besar dari sama dengan 70, maka kriterianya adalah cukup, dan selebihnya ialah kurang. Lalu kita pencet enter. Ya, di sini kita lihat, kita blok semuanya ya. Maka kita buktikan jika nilainya 90, maka kriteria predikatnya adalah baik ya. Betul. Kalau misalkan kurang dari 70, misalkan saya tulis 65, maka nilainya adalah kurang ya. Nah, berikutnya misalkan di sini ada kriteria jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka predikatnya lulus ya. Jika kurang dari 70, maka nilai predikatnya tidak lulus. Hampir sama. Oke, rumusnya sama dengan if kita blok kriterianya nilai lebih besar sama dengan 70, maka kategorinya ialah lulus, dan selebihnya ialah tidak lulus. Lalu kita enter ya. Maka kita coba blok semua ya. Ini ya. Jadi jika nilainya 50, maka tidak lulus. Misalkan ini nilainya 68, masih di bawah 70, maka tidak lulus. Misalkan ini nilainya 80, maka kategorinya ialah lulus ya. Berikutnya mengatur jadwal dinas ya, ada shift 1 sampai shift 4. Nah, kita lihat keterangannya. Jika jadwal masuk shift pertama, shift 1, maka jam masuk adalah jam 6, shift 2 jam 10, shift 3 jam 14, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan rumus if sama seperti biasanya. Yuk kita coba praktekkan bersama. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita klik shiftnya, kategorinya jam masuk, sama dengan kategorinya adalah shift 1
harus sesuai ya, karena depannya huruf kapital S, huruf kapitalnya S nya kapital, maka harus sesuai. Titik koma 6. Lalu if kita masuk ke shift kedua, kita klik shiftnya, lalu sama dengan shift 2 jam 10.00. Lalu kita buat lagi shift yang ketiga, kita klik sama dengan shift 3 jam 14.00, dan selebihnya jam 18. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini kita copy semua. Kita copy semua. Kita coba, kita ganti menjadi shift 1. Enter. Nah, berubah ya. Di sini shift 4 jam 18. Coba kita ganti 4. Ya, maka berubah. Oke. Nah, berikutnya jam pulang juga sama. Jam pulang di sini kita lihat ada di sini ya, sama rufnya ya, sama dengan if turun, kita klik shiftnya, sama dengan oke. Jadi inilah rumusnya, sudah saya cepatkan. Ini jam 10, shift 2 dan seterusnya ya, jam 22. Lalu kita tekan enter. Yes. Nah, hasilnya sama. Kita copy semua ya, kita juga ubah. Jika pulang jam 1, shift 1 maaf, maka jam 6 pulang jam 10, shift 1 jam 6 pulang jam 10. Coba shift 4 masuk jam 18, pulang jam 22 ya, sesuai ya. Jika ini saya ganti shift 2, maka jadinya seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Jika dirasa ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bisa kalian share jika dirasa ini sangat berguna. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.